Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Ahmad Jubedi. Pak B masih membahas seputar rumah, tidak intinya mengedukasi. Semoga bermanfaat, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang jariah begitu ya. Jadi dahulukan edukasi sebelum investasi, itu penting sekali. Pak B juga sama, Pak B tidak berani kalau tidak tahu resikonya seperti apa terus tiba-tiba ikut-ikutan. Itu tidak, itu bukan tipe dari profilnya Pak B, bukan. Tapi cari dulu, tanya-tanya kepada siapa, terus mencoba sedikit dulu. Ternyata ada siklus ya. Nah, ternyata ada variasi-variasi kejadian, nanti bisa memastikan apakah ini benar atau tidak. Oke, kali ini Pak B akan berbicara tentang cara melipat gandakan tabungan investasi atau cara melipat gandakan tabungan emas ya, investasi tabungan emas pegadaian. Nah, karena kenapa Pak B bisa? Karena Pak B sudah praktek gitu saja lah, sudah praktek. Tanpa tidak membahas yang lain, karena membahas yang lain Pak B hanya tahu, belajar, membaca, tapi prakteknya belum. Nah, nanti akan berproses prakteknya dan kita bisa melihat kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kekurangannya apa, kelebihannya apa, profilnya seperti apa, kita bisa membandingkan untuk nanti menjadi kesimpulan untuk membuat keputusan. Sekali lagi, keputusan ada pada Anda. Keputusan terletak pada Anda, sepenuhnya pada Anda. Kan begitu. Itu contoh saja seperti itu. Terus mengapa memilih pegadaian? Nah, saya pertanyaan mengapa memilih pegadaian, karena satu, namanya BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Terus banyak terdapat kantor cabangnya. Itu yang sebagai pertimbangan awal. Jadi setiap kabupaten kota, setiap tempat itu ada cabangnya, ada wujud kantornya. Dan termasuk BUMN, kan BUMN kan harus dijamin negara lah, kalau terjadi apa-apa. Itulah salah satu pertimbangannya tuh. Jadi memilih itu, karena kita memilih yang biar tenang, bukan terus begitu kita malah kita jadi mumet, kita terus harus mau mantengi begitu kan, enggak. Mungkin waktunya ada, tapi pikirannya yang enggak sampai, atau kebalikan, pikirannya sampai, waktunya yang tidak ada. Kan begitu, karena kesibukan masing-masing. Saya juga menyatakan seperti itu. Terus yang kita bisa membeli emas batangan itu mulai dari 0,01 gram. Nah, kan luar biasa. Awal-awal itu adalah 6.000. Bisa top up atau nabung 6.000, karena pada waktu itu adalah harganya adalah Rp600.000 per gram. Kalau kita belinya 0,01 itu berarti 6.000. Hari ini mungkin sudah 9.000 atau bahkan 10.000 lah paling gampang. Jadi 10.000 per gram. Jadi kalau 1 gram berarti 10.000 per 0,1 gram. Kalau 1 gram berarti 1 juta. Kira-kira seperti itu. Oke. Terus saya sangat suka dengan investasi. Ya. Suka dulu, pertama kan suka. Tadinya kan penasaran, karena kalau kita hanya mengalahkan uang gajian saja atau penghasilan saja untuk mencapai sesuatu itu tidak akan mungkin dengan cepat gitu ya. Itu kan harus nabung, harus mengumpulkan. Kalau nabung hari ini tidak seperti dulu. Nabung hari ini kalau tidak dalam jumlah yang besar, nanti lama-lama, karena beberapa biaya itu mengikuti ya, bukan nabung tapi beberapa biaya itu mengikuti. Bahkan sekarang bunganya juga tidak sekompetitif zaman dulu. Kalau hanya nabung beberapa ribu itu nanti bahkan beberapa bank memberikan 0% untuk uang nominal tertentu kan begitu. Tapi administrasinya sebagainya tetap dipotong tiap bulan. Kan seperti itu. Itu contoh bisa dibuktikan lah. Tuh, kalau nanti Pak B sudah punya konten tentang bank konvensional dengan tabungan pegadaian, itu dilihat di
dipelajari ya begitu. Nah, sangat suka karena yang Pak B suka itu yang hari ini masih sangat suka itu satu adalah emas, yang kedua adalah properti. Properti banyak macamnya berupa tanah, sawah, kebun, rumah. Itu yang Pak B suka. Memang seperti itu kan bisa kelihatan. Itu kan mahal Pak. Kan mahal itu kan dari kecil-kecil dulu mengumpulkan, nanti dikumpulkan sudah bisa dikonversi menjadi yang lain. Kan begitu dari uang dikumpulkan jadi emas, ditabung, emas sudah banyak, dicairkan, dikonversi jadi tanah, contoh, atau jadi rumah, ya seperti itu. Ya dulu pada saat 2017 lah, 2018 itu harga berapa, tahun 2020 harga berapa, hari ini harga berapa, bisa dicek di seluruh website itu ada, logammulia.co, Antam dan sebagainya, ada. Kayak bersifat terbuka dan mendunia kan begitu ya. Bisa dipegang fisiknya, kalau berbentuk emas fisik bisa juga mendapat tabungannya. Nah, jadi dulu harga berapa, sekarang harga berapa. Kalau permasalahan emas tidak pernah naik harganya, hanya nominal atau nilai mata uangnya yang turun. Nah, itu kan hanya masa persepsi sekali lagi. Oke. Tuh, jadi melipat gandakannya itu seperti, jadi melipat gandakannya itu tidak terus 1-2 hari, bukan, karena emas itu sifatnya adalah jangka panjang. Ingat, jangka panjang. Dan dilarang atau tidak disarankan kalau investasi itu menggunakan uang hutang. Hasil investasinya kita belum tahu, tapi nyicil atau mengembalikan uang hutang itu wajib, bahkan pasti ya Bu ya. Hasil investasi yang tidak pasti, tapi mengembalikan hutang itu pasti. Tuh. Dan kalau sudah banyak hutang, biasanya cenderung cara berpikirnya itu akan berbeda. Berbeda itu ya mumet lah, stres lah, depresi lah, nanti tidak fokus dan lain sebagainya. Oke, terus pilihan paling konservatif untuk investasi, memang konservatif. Udah dari zaman dulu orang udah kenal emas. Properti juga sama ya, emas itu sudah konservatif. Jadi mengapa namanya safe haven itu karena memang di seluruh budaya, di seluruh negara itu orang akan menghargai emas. Kalau mata uang belum tentu, mata uang di satu negara dengan negara lain itu akan berbeda. Bisa dilihat ada yang terjadi hiperinflasi, itu ada yang negara yang beli 2 potong roti atau 2 buah butir telur itu bisa 1 miliar harganya di suatu negara tertentu. Pernah ada kejadiannya. Tapi kalau emas nggak bisa, emas 1 gram itu ya 1 gram. Di Amerika ya 1 gram, di Indonesia 1 gram, di Rusia 1 gram, di Ukraina 1 gram, dimanapun itu 1 gram. Kalau sudah di namanya global ya misalnya harganya per triliun, misalnya hari ini per triliun 2000 US dollar. Nah, itu juga di manapun tempat sama. Kan begitu. Jadi itu mulai nilai tukar uang yang semakin menurun itu menyebabkan emas yang akan menjadi semakin meningkat seperti tadi itu. Jadi cara melipat gandakan itu seperti itu. Jadi menabung, lupakan, menabung lagi, lupakan, terus sampai suatu saat tujuannya itu tercapai. Misalnya saya mau beli rumah Pak, saya mau DP rumah Pak, saya mau beli tanah, saya mau bangun rumah Pak, saya mau umroh, saya mau haji, saya mau beli motor sport Pak, saya mau nikah, saya mau berpendidikan lagi, saya mau buat modal usaha, itu hak Anda. Semoga menginspirasi, semoga mencerahkan, pahami, pelajari, dan praktek. Nanti akan mendapatkan ilmunya dengan penuh sambil praktek. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.